Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah melaksanakan 16 kali pertemuan secara online, apakah itu Zoom dan Instagram maupun WhatsApp. Hari ini saya akan menjelaskan pertemuan terakhir di sejarah sosial budaya Indonesia ya, tentang konflik keluarga, yaitu analisis konflik keluarga. Nah, ini juga materinya penting untuk di kelas SPI yang saya ajarkan ya, sejarah peradaban Islam, karena di dalam kemajuan para tokoh juga ada peran keluarga, apakah itu ayah maupun ibu. Nah, ini adalah penjelasan yang sangat penting, modal untuk kalian semua. Jadi, keluarga itu adalah bagian yang paling menjadi pusat untuk kesuksesan atau kegagalan. Maka harus diketahui ada apa. Kita harus analisis nih tentang keluarga. Keluarga terbagi dalam 3 bagian, yaitu keluarga inti, keluarga konjugal, dan juga keluarga luas. Keluarga luas kita masukin dulu dari keluarga luas, yaitu keluarga yang terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, anak, dan paman serta bibi. Jadi keseluruhan. Nah, kemudian keluarga konjugal yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, serta kakek dan nenek. Sedangkan keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Di sini kita fokuskan untuk membahas keluarga inti. Jadi, keluarga inti ini juga dibedakan atas 2 bagian, yaitu keluarga yang merasakan hubungan secara endogami dan eksogami. Endogami itu diperoleh dari keluarga yang menikah satu suku, terus satu wilayah, dan juga satu agama. Sedangkan eksogami adalah pernikahan yang didapatkan dari perbedaan suku, perbedaan wilayah, perbedaan agama. Jadi kita lihat bahwa banyak orang menikah itu yang meskipun dia eksogami tetapi damai, tetapi ada juga yang dia harus endogami baru bisa damai karena mungkin sesuku dan sebagainya. Untuk itulah perlu diketahui bahwa dalam keluarga itu kita tidak bisa mengandalkan cinta, karena yang namanya cinta itu harus dirawat dengan pengorbanan. Oke, baru pertama kali menikah tentu hanya ada 2 arah, ayah dan ibu. Itu pun belum dibilang ayah dan ibu karena belum ada anak ya, maka suami dan istri. Di sini pengorbanannya belum begitu terlihat, hanya 1 atau hanya 2 yang harus diperhatikan. Kemudian muncul anak. Disinilah konsentrasi mulai terpecah, bukan hanya belahan jiwa kita, tetapi bagaimana kita juga harus bertanggung jawab kepada anak kita. Maka ketika kita tidak mampu mengatasi dengan keimanan, disinilah timbul konflik, karena banyak juga orang-orang yang ingin praktis, nggak kreatif gitu ya. Ada masalah dikit ganti baru, ada masalah dikit pisah gitu ya. Jadi boleh sih pisah, maka dalam Islam itu dikatakan boleh, tetapi juga pakai proses, apakah itu pisah ranjang, terus kemudian ya karena batasan-batasan yang luar biasa ya, itu pun diberikan kepada kita tujuannya untuk mencegah agar tidak mempermain-mainkan pernikahan, maupun agar kita masih bisa mempertahankan. Seperti adanya talak 1 itu masih bisa lagi kembali di talak 2, talak 2 masih bisa kembali di talak 3, dan sebelum masa idah habis masih bisa. Tetapi kalau sudah di talak 3 dan masa idah habis, tidak bisa lagi kembali untuk selama-lamanya, kecuali kalau si wanitanya udah menikah lagi dan sebagainya. Nah, jadi itu semua dicegah agar tidak sampai ke ranah itu. Cegahnya yaitu harus dapat
menetralisir agar tidak terjadi konflik besar sehingga sampai di situ, sampai ke ranah situ. Untuk itu bagaimana caranya? Maka kita lihat konjugalnya juga, jangan hanya keluarga inti. Kita memahami pasangan kita itu adalah orang yang baik, tetapi konjugalnya, ayah ibunya bagaimana? Bisa jadi itu berdampak nanti di suatu saat ketika sudah terjadi perubahan, apakah yang awalnya tidak menjadi orang kaya menjadi orang kaya, maka akan ada darah sombong yang ternyata dari orang tuanya. Terus kemudian ada juga karakter-karakter lain yang dapat menyebabkan konflik. Nah, misalnya di keluarga ibu atau di keluarga ayah, itu konjugalnya, ayah atau ibunya itu pernah tidak adil kepada keluarganya, kepada adiknya, kepada kakaknya dan sebagainya. Akhirnya kakek nenek tersebut juga akan melakukan itu kepada cucunya. Nah, cucunya tadi ini juga dia akan merasakan sakit hati yang dirasakan oleh ayahnya dulu, misalnya oleh ibunya dulu. Hal itu yang membuatkan anak menjadi sedih, dan hal itu juga yang akan menyebabkan di pasangan kita itu merasa terganggu dengan karakter konjugal tadi atau neneknya. Kenapa dibedain, cucu aku tidak disayang misalnya dan sebagainya? Ya karena memang kepribadian pilih kasih itu tetap ada bagi orang-orang yang tidak memiliki keimanan tinggi. Dia ngerasa nurutin hawa nafsu. Oh, anak paling kecil harus paling disayang, atau misalnya anak paling besar harus yang paling disayang. Tidak mampu membagi porsinya itu sesuai dengan kebutuhan. Artinya gini, kebutuhan anak itu ya disamakan gitu. Adapun keadilan bukan berarti juga harus sama, tapi dari sisi materi. Misalnya nih, yang di kelas 1 dia butuh uang jajan 1.000, sedangkan yang di kelas 2 butuh uang jajan 3.000. Kenapa? Karena yang di kelas 1 dia pulangnya cepat, yang di kelas 2 pulangnya lama. Oke, tidak apa-apa. Dari sisi nominal kita boleh membedakan, tapi dari sisi kasih sayang kita tidak boleh membeda-bedakan anak, karena itu yang akan mereka praktekkan juga nantinya. Dan yang paling fatal adalah ketika seorang anak tidak mendapatkan kasih sayang ibu, maka dia pun nanti akan melakukan itu. Dia tidak peduli dengan anaknya, karena dia pun dulu juga mampu kok, kuat gitu. Jadi anakku juga pasti kuat, seperti itu. Padahal beda-beda ya. Dengan adanya keluarga inti tadi aja itu sudah berbeda, ayah dan ibu. Bisa jadi sang anak mengikuti karakter ayahnya, ibunya, atau mungkin konjugal tadi, kakeknya, neneknya, atau mungkin di keluarga luasnya, pamannya, bibinya. Pemaksaan-pemaksaan, pengalaman-pengalaman yang tidak baik yang dirasakan oleh keluarga, itulah yang akan menyebabkan konflik karena tidak diterimanya prinsip dari latar belakang yang berbeda. Nah, untuk itu perlu kalian menganalisis dulu sebelum menikah, bahwa kalian benar-benar mendapatkan pasangan yang meskipun dia eksogami, berbeda latar belakang budaya, tetapi mampu memberikan perlindungan, mampu menjadi sosok yang dapat mengayomi kalian ketika ada masalah dan sebagainya, bukan justru mempengaruhi agar semakin pisah, agar semakin marah dan sebagainya. Nah, untuk itu semoga pembahasan analisis konflik keluarga ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk kalian semua dan bisa sukses di rumah tangga tentunya. Demikianlah materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.